Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang neraka, baik secara makna kebahasaan maupun makna istilah. Dan kita juga sudah membahas tentang beberapa ciri dari neraka. Di antaranya yang kita sudah bahas adalah bahwa neraka itu memiliki tingkatan-tingkatan. Neraka itu memiliki pintu-pintu, sebagaimana pintu-pintu yang juga ada di dalam surga. Kalau kita lihat perkataan Al-Quran tentang pintu-pintu tersebut, ada 7 pintu di setiap 7 jenis tingkatan dari neraka. Ada neraka Jahannam, seterusnya sampai neraka Hawiyah yang kita sudah bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita masih tentang memahami ciri-ciri dari neraka. Yang kedua yang kita akan coba pahami dari informasi yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah atau hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah tentang gejolaknya. Gejolak api neraka itu gambarannya seperti apa? Dasarnya ada di mana? Nah, kalau kita ingin mengetahui tentang informasi gejolak api neraka, maka informasi tersebut bisa dilihat dalam surat Al-Kahfi. Surat yang dekat dengan kita, yang rutin kita baca setiap malam Jumat atau hari Jumat. Di dalam surat Al-Kahfi ayat 29 ada informasi yang perlu kita pahami dan perhatikan. Kata Allah, "Inna a'tadna lidh-dhalimina naran ahata bihim suradikuha." Di sini kata suradikuha harusnya ada ya, tapi terhilang di sini. Inna, sungguhnya kami, ini menggunakan harfu taukid inna. Berarti informasinya bukan informasi biasa. Ketika Allah yang mengucapkan, maka ini menjadi sesuatu yang serius dan perlu dipahami dan dijauhi. Inna a'tadna, sesungguhnya kami telah mempersiapkan, telah menyediakan buat siapa? Lidh-dhalimin, orang-orang yang ketika hidup di dunia ini zalim. Zalim terhadap dirinya, zalim terhadap Allah, dan zalim terhadap orang lain. 3. Zalimul li nafsihi mubin, zalim terhadap dirinya apa? Hak-hak dirinya enggak dipenuhi. Hak-hak dirinya enggak dipenuhi. Zalim kepada Allah, hak Allah enggak dipenuhi, itu zalim. Misalnya hak Allah apa? Allah perlu disembah, tapi kita tidak menyembahnya, berarti Anda zalim kepada Allah. Harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Diri kita ada hak yang harus kita penuhi. Apa tuh? Misalnya tubuh ini jangan dikasih makanan-makanan yang haram, itu hak tubuh. Tapi ternyata kita dalam aktivitas kita, mata pencarian kita hasil dari yang haram. Makanya makanan haram itu dilarang dalam Islam. Baik haram karena zatnya haram atau cara perolehannya yang haram. Zatnya boleh halal, tapi kalau nyarinya dengan yang haram, maka jadi haram tuh. Nah, itu dianggap zalim li nafsi.
orang yang zalim terhadap dirinya. Dan yang ketiga, zalim kepada orang lain. Misalnya apa? Hak-hak orang lain kita ambil. Kita zalimi orang lain dengan mulut kita, dengan pikiran kita. Maksudnya apa? Kebijakan-kebijakan tuh, pikiran. Dibuat berdasarkan pikiran tapi menzalimi masyarakat. Itu zalim tuh. Misalnya kalau penguasa misalnya membuat satu aturan hanya menguntungkan kelompoknya tapi merugikan masyarakat umum, itu zalim. Apalagi yang zalim, Anda misalnya menyakiti orang lain dengan tangannya, itu termasuk zalim. Kata Allah, orang-orang yang zalim seperti ini kami akan menyediakan buat mereka apa? Naron. Naron itu artinya api. Kita udah menjelaskan tentang apa bedanya nar dan apa bedanya nur. Kalau nur itu akar katanya sama dengan nar. Tapi kalau nur itu menerangi. Tapi kalau nar membakar. Menerangi sambil membakar. Kalau nur menerangi tapi mencerahkan. Memberikan manfaat. Itu nur. Akar katanya sama. Ahata bihim suradikuha. Yang gejolak-gejolak api neraka itu akan mengitari mereka, ngepung mereka. Jadi mereka nggak bisa keluar. Jadi kalau udah ada di dalam neraka lalu kemudian dibakar oleh api neraka, maka api itu akan ngepung dia. Anda kalau terkepung bisa keluar nggak? Nggak bisa. Bagaimana bentuk gejolak tersebut sampai mereka kemudian dikepung? Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan li suradiqun nar atau la suradiqun nar arba'atu judur. Gejolak api neraka yang kata suradik ini artinya dinding atau pagar api yang ngepung para penghuni neraka. Jadi seperti pagar dia mengepung. Kalau orang ada di neraka dikepung tuh oleh gejolak, itu seperti pagar. Maka nggak bisa keluar. Kata Nabi, gejolak api neraka yang seperti pagar dan dinding itu ada arba'atu judur. Arba'a itu 4, judur itu dari kata jidar. Jidar itu dinding. Jamaknya judur. Ada 4 dinding yang masing-masing ketebalan dari dinding tersebut kisafu kulli jidarin, ketebalan kasib itu tebal. Kalau ketebalan tuh kisafun. Jadi ada ketebalan kulli jidar masing-masing dari dinding tersebut. Gimana tuh ketebalannya? Masiratu arba'ina sana. Perjalanan 40 tahun. Udah bayangkan. Perjalanan 40 tahun. Satu hari, 1 tahun 365 hari kali 40. Perjalanan itu tebalnya tuh. Anda bisa keluar nggak? Jangankan itu 1 meter aja api ngepung kita nggak bisa keluar. Ini ketebalannya diibaratkan oleh Rasulullah SAW seperti perjalanan 40 tahun. Nggak mungkin bisa keluar, nggak mungkin bisa lari. Tuh satu informasi dari Rasulullah SAW. Dan itu pengepungan tersebut total dia, nggak setengah-setengah. Nggak ada pintu keluar. Kalau dinding masih ada pintu keluar, misalnya kita buat dinding ini masih ada pintu keluar, ini nggak ada. Yang kemudian menyebabkan bagi orang-orang yang menghuni neraka tersebut hidupnya penuh dengan kesedihan, kesulitan, kesusahan, hausnya luar biasa. Wa iyastagisu, kalau mereka minta minum, yugosu, maka kemudian mereka akan diberikan minuman dari apa? Cairan minyak yang sangat panas. Di dalam surah Al-Kahfi disebutkan. Wa iyastagisu yugosu bima'in kal muhli yaswil wujuh bisasyarabu wa sa'at murtafaqa. Ketika mereka minta minum, yugosu, mereka akan diberikan minum. Bima'in dengan air, kalmuhli seperti cairan minyak yang sangat panas.
Yaswil wujuh, yang ketika diminum menghancurin mukanya tuh. Yaswil wujuh. Bi'sas syarabu, itulah minuman yang terburuk kata Allah, wasa'at murtafaqa, dan tempat kembali yang buruk. Kita udah diingetin loh 14 abad yang lalu sampai sekarang. Hati-hati dengan neraka itu. Maka kalau kita tahu neraka itu ada, kita tahu neraka itu seperti ini, maka beramalah dengan amalan ahlul jannah. Berhenti melakukan amalan ahlun nar. Itu maksudnya gitu. Jadi Allah udah kasih tahu, nanti pas masuk meninggal kita di alam barzah, di alam akhirat, nggak ada lagi bahasanya kita komplain sama Allah. Allah udah kasih tahu, Allah udah kirim para nabi dan rasul. Allah sudah turunkan aturan-aturan, ente nggak patuhi. Sekarang menyesal. Dan ketika menyesal, tidak ada lagi manfaat dari penyesalan tersebut. Ini sudah diinformasikan oleh Allah. Yang berikutnya adalah gimana luasin neraka. Kita kan kalau bangun rumah, yang kita pikirin luasnya juga. Enak nggak kalau punya rumah sempit, Pak? Enak nggak, Pak? Nggak enak, sempit tuh. Nengok kanan, nengok kiri, itu terus yang kita lihat. Tembok satu, tembok sini kan, sempit. Tapi kalau rumah luas, enak. Nah, gimana dengan keluasan neraka? Kalau kita cari informasi tentang luasnya neraka ini, maka yang pertama cari informasinya dari Al-Quran. Kalau kita cari dari Al-Quran, ada ketemu surat Qaf ayat ke-30. Nanti Anda bisa cari itu. Dalam surat Qaf ayat 30 itu ada satu ayat. Yang ayat tersebut Allah berkata kepada neraka jahanam, kalian udah penuh enggak? Ini udah dimasukin semua nih. Udah penuh enggak? Yauma naqulu li jahannam, kata Allah, hari kami berkata kepada neraka jahanam, halim talati, apakah kamu sudah penuh? Apa kata neraka jahanam? Wa taqulu hal mim mazid. Masih ada tambahan enggak ya Allah? Berarti masih kosong. Kalau tanya dia masih ada tambahan enggak? Berarti masih kosong. Wa taqulu hal mim mazid. Mazid itu artinya tambahan. Zada yazidu ziyada, itu tambahan. Mazid itu artinya tambahan. Masih ada tambahan enggak? Berarti masih kosong enggak? Masih kosong tuh. Berarti neraka itu luasnya luar biasa. Sampai semua penduduk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, ketika mereka masuk neraka itu jumlahnya berapa triliun tuh? Berapa triliun, Pak? Ada yang tahu nggak, Pak? Kalau tahu saya kasih 1 juta, Pak. Berapa triliun tuh? Banyak jawaban. Kalau ibu-ibu kalau ditanya jawabannya banyak. Banyak. Ibu-ibu tuh. Karena ibu-ibu biasanya jarang mau mikir kan. Berapa Bu dihitung, Bu? Jawabannya banyak katanya. Saya kalau ngajar pengajian saya tanya, berapa tuh kira-kira? Jawabannya banyak. Berarti nggak terhitung. Kalau nggak terhitung dari zaman Nabi Adam sampai sampai akhir zaman, Anda bayangkan tuh jumlah manusia masuk ke situ. Tapi kata neraka, masih ada tambahan nggak? Berarti luasnya luar biasa. Abu Hurairah, seorang sahabat Nabi, pernah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu pernah cerita tentang protes surga dan neraka. Tentu protesnya sama Allah. Kemudian setelah mereka protes, Allah berkata kepada mereka, terutama kepada neraka, dia berkata, engkau ini, kata Allah kepada neraka, adalah azabku. Ku persiapkan buat orang-orang zalim. Denganmu aku akan menghukum siapa saja yang aku kehendaki. Jadi Allah memasukkan hambanya ke dalam surga dan memasukkan hambanya ke dalam neraka, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Tugas kita adalah menjalankan apa yang diperintahkan Allah, menjauhi apa yang dilarang Allah, itu tugas kita. Allah memasukkan kita ke dalam surga atau ke neraka itu urusan Allah. Tapi Allah menyifati dirinya dengan sifat adil. Orang yang beramal dengan amalan baik, pasti Allah akan balas. Orang yang beramal dengan amalan buruk, Allah pasti juga akan balas.
Tapi hak prerogatif untuk memasukkan hamba-hambanya urusan Allah, bukan urusan ente. Makanya nanti ada orang dikeluarin dari neraka masuk ke dalam surga, itu urusan Allah. Jangan kita protes, ya Allah dulu di dunia dia begini nih. Urusan aku. Mau masukkan orang ke neraka, memasukkan ke dalam surga, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah, masing-masing dari kalian, baik surga dan neraka, itu akan diisi semua. Dan gak akan penuh. Neraka itu nggak akan penuh dengan apa yang dimasukkan ke dalam neraka, dan surga nggak akan penuh. Kata Allah, berarti luasnya luar biasa, luas banget itu. Sampai kemudian Allah mengatakan, sampai aku menginjakkan kakiku di dalamnya, baru cukup. Kalau Allah menginjakkan kakinya di dalam neraka, kata neraka apa? Cukup ya Allah. Maka disitulah kemudian baru terisi penuh, dan sebagian akan dihimpun dengan sebagian lainnya. Orang-orang kafir akan digiring masuk ke dalam neraka zumaro. Zumaro itu artinya apa? Berkelompok. Jadi ada kelompok-kelompoknya. Orang-orang penduduk surga akan dimasukkan ke dalam surga berkelompok tuh. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Digiring tuh. Nah pas giring masuk semua tuh. Jadi nggak ada paket individu, semuanya paket kelompok tuh. Jadi masuknya kelompok. Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi, dan beliau ini adalah sahabat Nabi yang termasuk banyak juga meriwayatkan hadis, dan beliau ini termasuk sahabat Nabi yang merupakan staf khusus Rasul. Jadi yang biasa membantu Rasulullah hari-harinya, salah satunya adalah Abdullah bin Mas'ud. Selain dari Abdullah bin Mas'ud ada Anas bin Malik. Jadi Anas bin Malik itu adalah pembantu Rasulullah. Makanya jangan heran kalau Anas bin Malik itu banyak hadis yang diriwayatkan. Bahkan beliau itu adalah salah seorang perawi hadis 7 yang terbanyak dari generasi sahabat, Anas bin Malik. Abdullah bin Mas'ud adalah seorang sahabat Nabi yang alimnya luar biasa, terutama dalam tafsir Al-Quran. Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah bin Mas'ud sudah baca Quran, enaknya luar biasa. Orangnya kecil pak, kakinya juga kecil. Bahkan ada orang yang menertawai Abdullah bin Mas'ud karena kakinya begitu kecil. Rasul marah, tegur orang itu. Apa kata Rasul? Kakinya Abdullah bin Mas'ud kalau ditimbang itu masih lebih berat dari timbangan Jabal Uhud. Jadi Jabal Uhud Bapak tahu kan? Gunung Uhud kira-kira berapa kilometer itu, dan berapa beratnya kalau ditimbang. Itu kalau ditimbang dengan kakinya Abdullah bin Mas'ud yang ditertawakan oleh yang lain karena terlalu kecil tuh, kalau ditimbang masih lebih berat kakinya Abdullah bin Mas'ud ketimbang Jabal Uhud. Ini menandakan bahwa Abdullah bin Mas'ud itu bukan orang sembarangan. Sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau cerita, Nabi kata Abdullah bin Mas'ud pernah ngomong, neraka jahanam itu akan diperlihatkan pada hari kiamat dengan 70.000 utas tali kekang. Jadi tali kekangnya itu ada 70.000. Ada bayangan Pak? Yang masing-masing dari tali kekang itu akan ditarik oleh 70.000 malaikat. Satu tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Kira-kira gede nggak tuh Pak? Gede banget itu. Dan jumlahnya 70.000. Kira-kira ada berapa malaikat yang narik 70.000 utas tali kekang? Ada berapa Pak? Nggak mau hitung lagi kan? Banyak. Ibu-ibu banyak. Pokoknya banyak lah. Kalau jumlah yang narik aja seperti itu, tali kekangnya aja berat seperti itu, kira-kira luas neraka seperti apa? Makanya nggak bisa dipikirkan oleh otak kita tuh, luasnya seperti apa. Yang keempat, kedalaman. Ini kita udah bicara luas nih. Gimana dengan kedalaman neraka, dasar neraka? Tentu informasi yang pertama adalah dari hadis.
Kalau kita bicara hadis, ada banyak hadis. Saya akan bacakan hadis yang tidak disebutkan di sini. Nanti kita akan bahas yang disebutkan. Kata Nabi, "Lau anna sakhratal 'azimata latulqa min syakiri jahannam, fatahwi fiha sab'ina aman ila qarariha, fatubdi ila qarariha." Kata Nabi, "Lau anna sakhratal 'azimata", seandainya, Nabi cerita ini, sakhrah itu batu. Al-azimah yang besar, yang sangat besar. Kalau besar aja kabir. Kalau besar banget azim. Lau anna sakhratal azimata, kalau seandainya batu yang sangat besar, latulqa, dilempar, min syakiri jahannam, dari pinggiran neraka jahannam tuh. Fatahwi fiha sab'ina aman tubdi ila qarariha. Maka ketika dia turun dari atas ke bawah itu, nih dari atas ke bawah nih Pak ke dasarnya, itu membutuhkan waktu 70 aman. Berapa itu Pak? 70 tahun. Jadi kalau batu besar dilemparin ke neraka, kata Nabi, kedalaman neraka batu itu sampai ke dasarnya butuh perjalanan 70 tahun. Itu kata Nabi itu. Nabi yang bilang. Abu Hurairah mengabarkan saat bersama Rasulullah, tiba-tiba mereka dengar ada sesuatu yang jatuh, boom. Mereka pun kaget. Kemudian Nabi bertanya, tahukah kalian suara apa itu tadi? Apa kata Nabi? Apa kata mereka? Allahu wa rasuluhu a'lam. Yang tahu hanya Allah dan Rasulnya. Lalu Nabi mengatakan, hadza hajarun rumiya bihi finnari mundu sab'ina kharifan falahu yahwi finnar al'an hina intaha ila qa'riha. Kata Nabi, itu adalah hajar, batu. Kalau hajar itu batu biasa. Kalau sokhrah, batu besar. Yang dilemparkan ke dalam neraka mundu sab'ina kharifan, dari 70 tahun yang lalu. Bayangkan Bu, kharifan 70 tahun yang lalu. Falahu yahwi finnar, baru jatuh ke dasar neraka sekarang. Jadi baru jatuh tuh, kedengaran suara, baru jatuh sampai ke dasar neraka, kedengaran. Berarti neraka ada di mana Pak? Hah? Ada di mana? Di perut bumi atau di mana? Nah, kedengaran tuh batunya. Debu. Nah, saya nggak tahu ya di mana. Nanti Bapak cari sendiri lah. Ada di mana itu. Nah, kalau kita hitung pakai matematik supaya kita lebih paham ya. Ini saya pakai matematik, saya tulis dah. Karena kalau saya hitung sendiri saya lupa. Saya hitung sekarang. Saya udah hitung ukurannya. 70 tahun. Nih, 70 tahun kedalamannya Pak. Dari ujung tuh, dari tepi di atas sampai ke bawah, itu jaraknya perjalanan 70 tahun. Sekarang kita hitung Pak. Kira-kira kedalamannya berapa? 70 tahun. 1 tahun berapa hari? 365 hari. Berarti kalau kita hitung 70 kali 365. Berapa? 25.550 hari. Itu jaraknya tuh. Kalau dihitung 1 hari 24 jam, maka tinggal dikalikan. Jarak 24 jam kalau kita jalan kaki tanpa istirahat itu sampai 100 kilo. 100 kilo itu kita jalan tanpa istirahat, itu jaraknya itu sampai 80 sampai 100 kilo. Kita anggap 100 kilo aja lah. Karena jalan kan. Kalau sekarang dari sini Jakarta kemana Pak 100 kilo? Hah? Enggak, Bandung pasti enggak sampai. 100 kilo kemana? Hah? Cianjur, Bandung aja mana jauh Cianjur sama Bandung? Guci. Kira-kira sampai mana? Hah? Cilegon. Mana jauh Purwakarta sama Bandung? Bandung dong. 100 kilo. Yang biasa jalan ini. Pokoknya 100 kilo ya. Kemana ke urusannya tuh?
Nanti Bapak ukur aja jalan kaki, nggak perlu istirahat, sampai mana itu jalan? Tiba-tiba udah sampai alam barzah kan? Bukan lagi wilayah Bandung. Nah kalau dihitung 100 kilo lah perjalanan 1 hari. Sekarang kita hitung, ini kan 25.550 hari kali 100 kilo. Berarti kalau dihitung jarak antara atas sampai dasar dari neraka itu adalah 2.555.000 kilometer. Sekarang kilometer ukurannya meter, ya kan? Kalau ukuran kilo kan jarang tuh. 1 kilo berapa meter? 1000 kali 1000 meter kali 2.555.000. Hasilnya berapa? 2.555.000.000. Itu jaraknya, Pak. Kalau kita pakai 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, kali lagi. Kalau kita pakai ukuran 1 hari di akhirat sebanding dengan 1000 tahun di dunia, kali lagi 1000. Berapa tuh? Triliun. Nah bayangkan. Oke lah, nggak pakai itu ukurannya. Kita pakai yang dunia. 2.555.000.000 meter. Bayangkan, Pak, itu kedalamannya, Pak. Bapak mau keluar? Nggak mungkin lah. Makanya ketika mau keluar, masuk lagi nggak bisa. Itu kedalaman neraka tuh. Anda bisa bayangkan. Itu baru dalam, luasannya luar biasa. Dalamnya apa lagi? Kita pikir-pikirlah. Pikir-pikir. Kira-kira mau masuk neraka atau surga? Nanti surga kita akan tambahin lagi penjelasannya. Nanti mungkin setelah lebaran. Kalau habis lebaran kan enak tuh. Banyak kue kan? Nah, baru kita jelasin tentang surga. Supaya makan kuenya ada bau-bau surga. Kan enak kan? Habis dengerin surga kita minum kopi. Kan enak banget kan? Nah, kalau dilihat keluasannya luar biasa, kedalamannya apalagi. Jadi kalau kita ibaratkan dalam hitungan dunia, jaraknya sekali lagi kedalaman dari neraka itu adalah 2.555.000.000. Tapi ini gambaran ya Pak, jangan Bapak cerita menurut Ustadz Rusli kedalamannya sekian. Jangan, kita hanya ngitung untuk memudahkan pemahaman. Bukan kedalamannya sekian, bukan. Kalau dihitung berdasarkan informasi Rasulullah secara saintifik untuk memudahkan pemahaman kita, ini jaraknya, itu maksudnya. Bukan berarti ini udah pasti, saya bukan Nabi. Nabi nggak jelaskan juga kedalamannya sesuai dengan hitungan. Tapi Nabi mengatakan kalau diukur perjalanannya itu sama dengan 70 tahun. Tuh maksudnya. Kalau batu besar dilempar sampai masuk ke dasar neraka jahanam, itu butuh waktu 70 tahun. Kita hitung. Maksudnya kita hitung nih. Nah kalau pas dihitung, ini nih hasil perhitungannya. Matematika saya bagus Pak, masih SD. Masih bisa saya ngitung. Saya pernah STM dulu, STM elektro. Teknik elektro, STM 7. Di mana STM 7 Pak? Di kota. Tapi enggak terus. Karena orang tua saya doain jangan sampai masuk STM, masuk Aliyah. Akhirnya berhenti tuh. Masuklah Aliyah Jamiat Khair Tanah Abang. Nah dari situ terus sampai sekarang. Jadi yang alumni Jamiat Khair banyak, termasuk Haji Arif juga alumni Jamiat Khair. Tapi SMP ya, SMP atau Sanawiyah tuh. SD. Masuk SD. Oke. Yang berikutnya adalah yang kita bahas, sampai sini aja nanti kita bahas. Kira-kira bahannya dari apa itu neraka? Kan api nih. Api ini tentu butuh bahan bakar. Waqud dalam bahasa Arab. Kalau kita cari informasinya dari Al-Quran, maka kita akan temukan Pak. Informasinya itu banyak tuh. Kalau saya gabungkan ada 2. Informasi yang bercerita tentang bahan bakar dari neraka itu. Yang pertama adalah dalam surah Al-Baqarah ayat 24, nanti dicari itu. Yang kedua surat At-Tahrim ayat 24. Ayat
6. Kalau ini Al-Baqarah ayat 24, nanti buka lagi surat At-Tahrim ayat 6. Jadi 2 informasinya. Apa informasi tersebut? Kata Allah, fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukan itu, walan taf'alu, dan kalian pasti enggak akan melakukan itu. Kalau udah tahu. Fattaqun naral lati, maka takutlah kalian, kata Allah, kepada an-nar, api. Jadi udah diingetin terus tuh, takut kalian pada api itu. Api neraka yang apa? Allati waquduha, yang bahan bakarnya. Bahan bakarnya, Pak, annas, manusia. Ada enggak api, Pak, tungku yang bahan bakarnya orang? Ada enggak? Enggak ada, neraka. Nanti kita tanya, siapa annas itu? Yang kedua, wal hijaratu, yang kedua batu. Uiddat lil kafirin, yang dipersiapkan buat orang-orang kafir. 1. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6, nanti bisa dicek tuh ayat itu dan tafsirnya, disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun, dan seterusnya. Di situ ada kata, wahai orang beriman, ku, pelihara, jaga, anfusakum, pertama yang perlu Anda jaga adalah diri kamu sendiri. Jadi yang pertama itu diri dulu. Wa ahlikum, baru keluargamu. Jadi harus ada tanggung jawab, bukan cuma diri sendiri egois tuh, harus juga keluarga dijaga. Jaga dari apa? Api neraka. Kenapa memang harus dijaga? Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Kenapa Allah mengatakan bahan bakarnya manusia dan batu? Apa hikmahnya? Kenapa bukan bahan bakarnya yang lain? Para ulama tafsir kemudian memberikan pemahaman. Yang dimaksud dengan annas ini bukan semua orang, tapi yang dimaksud adalah orang-orang kafir dan musyrik yang dimasukkan ke neraka. Dia dibakar sekaligus jadi bahan bakar. Dibakar sekaligus jadi bahan bakar, Pak. Anu bayangkan, Pak. Dia dibakar oleh Allah, oleh api neraka, plus dia jadi bahan bakar neraka. Sakit gitu? Sakit. Makanya di dalam Al-Quran ketika bicara tentang azab kepada orang-orang kafir dan musyrik, itu menggunakan 2 istilah. Azabun muhin. Yang pertama adalah azab yang menghinakan dia. Kalau dibakar dengan dirinya dan dibakar dengan batu, itu menghina, Pak. Yang kedua, azabun syadid, azabnya pedih banget. Kalau ibarat pedih, makanya di dalam Al-Quran, kalau dibakar nih tubuh kita, kulitnya, habis itu diganti dengan kulit yang baru lagi. Julu dan goyroha liyadzuqul adab. Jadi kami ganti dengan kulit-kulit lain supaya apa? Mereka merasakan azab. Jadi bahasanya bukan tertimpa azab, merasain. Anda bayangkan, Pak, kalau ditimpa azab mati selesai. Tapi kalau ngerasain dari awal sampai akhir ngerasain. Dibakar rasanya gimana? Gimana rasanya, Pak? Itu pedih. Anda kalau terbakar satu tangannya jari, terbakar sedikit aja pedihnya, minta ampun. Ini dirasain itu, sama dengan orang meninggal, itu merasakan sakaratul maut. Maka disebut dengan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa, dia akan dha'iqah. Dari dzaqo, yadzuqu, dha'iqun. Dha'iqatul maut. Dia merasakan kematian. Kalau dirasakan berarti ada manis, ada asam, ada pahit, ada rasa, namanya ngerasain. Maka nanti itu dirasakan oleh siapa? Orang-orang kafir dan musyrik, khalidina fiha, dia abadi. Kalau orang-orang mukmin, kita udah cerita, mereka ini siksanya enggak abadi. Maka siksa buat orang-orang mukmin itu bukan untuk menghinakan, tapi membersihkan.
Kalau dia bersih, baru dimasukkan ke dalam surga. Kenapa? Karena surga itu enggak pantas buat orang-orang masih kotor. Maka dibersihin. Pakai apa? Pakai api. Dibersihin pakai api, berapa lama? Tergantung amalannya. Tergantung kedudukan dia waktu di dunia. Kalau setiap hari, setiap saat yang dilakukan ada yang buruk-buruk, lama. Bisa jadi ketika terakhir dia baru masuk surga. Yang dilihat ada pohon. Kita udah cerita gimana ceritanya itu ngeliat pohon. Aduh enak banget kalau saya ada di pohon. Dikasih. Pas didengar ada di dalam surga penduduk sedang ngobrol-ngobrol menikmati kenikmatan. Dia minta sama Allah, ya Allah masukin aja saya sedikit, dia masukin. Supaya sudah dapat tuh. Itu yang terakhir. Bapak mau terakhir apa mau yang awal kan? Pilih. Kalau Bapak udah milih, ikutin jalannya. Wa arabta annal jannata haqqun walam ta'mal amala ahlil jannah. Kalian tahu, kata Ibrahim bin Adham, neraka apa surga itu hak, nyata. Tapi kalian walam ta'mal amala ahlil jannah. Kalian enggak mengamalkan amalan penduduk surga. Apa amalan penduduk surga? Salat, puasa, zakat, haji, laksanain, rukun. Tambah yang sunnah-sunnah. Itu amalan ahlul jannah, hati dijaga bersih. Penduduk surga itu enggak ada dendam, hilangkan sifat dendam, hilangkan iri hati, hilangkan sifat tamak terhadap dunia, hilangkan sombong terhadap orang lain dan terhadap Allah. Itu hilangkan. Itu amalan ahlul jannah. Wa arabta anna an-nara haqqun. Kamu tahu bahwa neraka itu benar, kata Ibnu bin Adham. Walam tantahi amala ahlin nar. Tapi kalian enggak berhenti melaksanakan amalan penduduk neraka. Apa amalan penduduk neraka? Bohong, zalim terhadap dirinya, zalim sama orang lain, zalim sama Allah. Itu tiga aja. Itu amalan penduduk neraka. Maka bahan bakar yang pertama adalah an-nas. Siapa? Orang-orang kafir dan orang-orang musyrik. Kata Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 98, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam antum laha waridun. Kamu, kata Allah. Kata Allah, innakum, pakai inna lagi sini. Kamu wa ma ta'buduna min dunillah, dan sembahan-sembahan kamu selain Allah, hasabu jahannam, akan menjadi apa? Bahan bakar jahannam. Antum laha waridun, yang kalian semua masuk ke dalamnya. Berarti orang-orang kafir, orang-orang musyrik dan sesembahan-sesembahan mereka itu dimasukin semua jadi bahan bakar. Satu. Yang kedua, wal hijarah, batu. Para ulama tafsir itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan yang disebut dengan hijarah itu adalah batu berhala yang disembah oleh orang-orang musyrik saat di dunia. Siapa yang ngomong? Al-Qurtubi. Al-Qurtubi ini adalah ulama dari Cordova, Spanyol, Andalusia. Mazhabnya Maliki. Dan beliau punya kitab tafsir. Di antara tafsirnya itu adalah tafsir yang sangat terkenal, Al-Jami' li Ahkamil Quran, namanya tafsir Al-Qurtubi. Dan Qurtubi juga punya satu kitab namanya Tazkiratul Mauta wa Ahlul Akhirah, yang banyak dibaca orang, yang kemudian diikhtisar, diringkas karena terlalu tebal oleh ulama mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan beliau ini juga tarekatnya adalah Syaziliyah. Namanya Syekh Abdul Wahab Sya'rani. Nama kitabnya Mukhtasar Al-Qurtubi, yang isinya itu tentang persoalan kematian, kehidupan akhirat, dan seterusnya. Itu Qurtubi itu. Kalau itu dibaca bagus banget supaya kita sadar, supaya kita tahu tentang persoalan akhirat. Kata Imam Al-Qurtubi, yang dimaksud dengan Al-Hijarah dalam dua ayat ini, yaitu At-Tahrim ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 24, adalah batu berhala yang disembah oleh orang tuh. Tapi menurut Ibnu Katsir, seorang mufassir mazhab Syafi'i, tafsirnya itu banyak dibaca orang tuh, mengatakan yang dimaksud batu belerang, sulfur. Kenapa batu belerang? Karena batu yang begitu membakar dan enggak akan
cepat padam, serta baunya nggak enak tuh, bau busuk, itu batu belerang. Batu belerang itu kalau dibakar sangat panas, dia bisa membakar cepat. Yang kedua, baunya nggak enak, busuk. Dan yang ketiga, tahan lama, nggak mati-mati. Kalau dikaitkan dengan neraka, neraka itu nggak bisa padam, nggak pernah padam. Kalau dia membakarnya itu membuat pedih kulit. Yang kedua, baunya nggak enak tuh. Maka kata ulama tafsir, terutama Ibnu Katsir, yang dimaksud adalah batu belerang. Ini adalah gambaran dari bahan bakar neraka, Pak. Nah, kalau kita tahu, yang ini insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Dan semua rujukan saya ini cuma satu kitab aja. Namanya Mausu'atul Akhirah, ensiklopedi akhirat. Jadi bahan dari kajian kita ini bersandar pada satu kitab. Saya cuma kutip yang pentingnya aja. Kalau dibaca kitabnya nggak habis-habis. Tapi kita ambil yang penting, itu kitabnya 3 jilid. Mausu'atul Akhirah, yang di situ dijelaskan dari awal sampai akhir. Nah, kita ambil yang pokok-pokoknya aja. Dan tentang kedahsyatan panas api neraka, besarnya bunga api dan semburan asapnya, insya Allah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.